Berikut deretan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Transparansi Basrif Arif merupakan jaksa yang dikenal integritas dan ketegaran dan dedikasinya pada keadilan, dijabat berbagai posisi penting di Kejaksaan Republik Indonesia. Namanya semakin dikenal publik ketika memimpin pengejaran para buronan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang melarikan diri ke luar negeri. Salah satu kasus terbesarnya adalah pemulangan Adrian Kiki Aryawan, terpidana BLBI yang telah buron sejak tahun 2002 dan diketahui telah mengganti kewarganegaraan menjadi warga negara Australia. Setelah lebih dari 10 tahun buron, Adrian Kiki akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia melalui koordinasi Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Konsulat Jenderal RI di Perth. Selain itu, Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Basrif Arif juga berhasil menangkap David Nusawijaya, mantan Direktur Utama Bank Umum Servitia dalam kasus korupsi BLBI senilai 1,29 triliun, serta Sherni Konjongian, mantan Direktur Bank Harapan Sentosa, yang keduanya ditangkap di Amerika Serikat. Keberhasilannya memburu para koruptor yang kabur ke luar negeri membuat Basrif Arif dikenal dengan julukan Sang Pemburu Koruptor. Meski dikenal tegas, Basrif Arif pernah disarankan menjadi ketua KPK, tetapi menolak karena menilai posisi itu rentan tekanan politik dan terlalu dekat dengan kekuasaan. Selamat atas keberhasilan tim memburu koruptor menangkap David Nusawijaya di San Francisco. Ini pencapaian yang luar biasa, Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Tentunya ini bukan keberhasilan saya pribadi ya. Ini keberhasilan tim, keberhasilan negara. Di sini kita membuktikan bahwa hukum Indonesia itu punya tangan yang panjang. Tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi para koruptor. Meski mereka lari ke ujung dunia sekalipun, kami akan tetap mengejar mereka. Pak, tapi proses penangkapannya bagaimana? Ini kan lintas negara ya, jadi pasti nggak mudah. Betul sekali. Ini membutuhkan koordinasi yang panjang dan tidak mudah. Di sini kami bekerja sama dengan pihak FBI, dengan pihak imigrasi, juga dengan aparat kepolisian kita. Kuncinya adalah ketekunan, tidak mudah menyerah. Jadi buronan seperti ini merasa aman mereka kalau udah di luar negeri. Maka dari itu justru disitulah kita buktikan bahwasanya rasa aman itu semu. Pak Basrif, ada suara-suara dari berbagai kalangan nih yang menyebut Bapak layak menjadi pimpinan KPK. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Terkait hal itu ya, saya menghargai, mengapresiasi atas kepercayaan itu. Tapi di sini saya harus jujur. Mungkin ada yang lebih baik juga daripada saya, lebih segar. Lagian di sini saya juga sudah sepuh. Yang lebih penting, yang perlu saya sampaikan, saya merasa tugas saya di sini di Korps Adiaksa, posisi seperti Ketua KPK itu membawa seseorang lebih dekat ke pusaran kekuasaan politik. Saya tidak ingin masuk ke dalam sana. Karena bagi saya, seorang jaksa itu harus tetap bisa bekerja dengan kepala dingin, tanpa tekanan dari manapun. Pada akhirnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan jabatan Jaksa Agung kepada Basrif Arif. Kepercayaan tersebut menjadi bukti bahwa integritas dan ketegasan masih menjadi nilai penting dalam penegakan hukum Indonesia. Basrif Arif tak hanya memburu koruptor, tapi juga membersihkan aparat hukum yang melanggar. Saudara-saudara sekalian, hari ini ada yang perlu saya sampaikan terkait sesuatu yang berat. Namun harus saya sampaikan secara tegas di sini. Kejaksaan Agung telah mengambil tindakan tegas terhadap 2 orang anggota jaksa fungsional yang bertugas di lingkungan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Keduanya berinisial AFP dan A. Mereka terbukti melakukan pemerasan terhadap sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan di Kalimantan Timur dengan nilai pemerasan yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Maka dari itu saya nyatakan kedua jaksa tersebut telah dicopot dari jabatannya dan kami proses secara hukum tanpa pengecualian. Saya sebagai jaksa agung di sini cukup merasa prihatin, bercampur sedih, campur malu. Kenapa? Ketika kami sudah selalu mengingatkan
sudah selalu menyampaikan hal-hal yang baik, tetapi tetap saja masih ada oknum-oknum yang melakukan tindakan tercela seperti ini. Ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi ini juga adalah tindakan yang terjadi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap profesi. Adalah jaksa karir dari mulai masuk di kejaksaan sampai dengan beliau dapat sebagai jaksa agung. Jadi beliau adalah bapak yang cukup menjadi pedoman, istilahnya menjadi suatu harapan bagi. Pada tahun 2021, Indonesia kehilangan salah satu jaksa terbaiknya. Namun nilai-nilai yang diwariskan Basrif Arif akan terus hidup. Di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan yang dihadiri internal.